Dia mau holiday Mambel. Holiday dia udah panggilan kedua. Udah catnya yang kesebar juga tuh punyanya Nepos. Iya. Biarin lah yang mau holiday Gua deh. ngeliat Piti ya, Cuman banyak suaminya kejanggalan Nepos sholat aja. kok kayak gitu ya. Alah diam lah Makanya RT disuruh- dari tadi Namanya orang juga cakep, acting. kami lagi bercakap kok diam. Sekarang Gua kami habis lagi selesai bercakap kok nyuci. sibuk kok mau Gua- bercakap kok diam gua aja dari lah di nyuci. situ kayak tadi. Iya Gua kan dari nyuci Kak? mobil, gua Mambel. Jadi ini tukang cuci gua. Jadi kayak mana ini Dokter Reza Gladys, aku bingung dengan jawaban Anda. Saya tidak melapor memeras. Dokter Reza Gladys lagi gak enak makan, gak enak tidur Mambel. Kata dia apa? Tidur cuma 2 jam kata dia. Memang kayak Nggak bisa gitu, tidur. memang kayak gitu. Terus dikit-dikit, terus aku bingung ya, dibilang tertekan. Terus karena cerita sama temen dijadiin saksi, aku bingung loh. Saksinya kan Sheila Saukia kan. Nah, Nggak nyambung. masa hanya karena dia cerita, sharing, terus dijadiin saksi. Saksi itu bukannya harus ada di TKP. Yang ikut, itu Yang kan menyaksikan. saksinya. Itu sih. Iya, Kenapa yang sih aku jadi menyaksikan. dibuat bodoh dengan Harus pengadilan tahu masa kini menerima yang dijadiin uangnya. saksi itu hanya karena temen curhat. Terus misalkan gue nih KDRT sama laki gue laporin laki gue kan, gue curhat sama temen gue nggak lihat KDRT-nya, hanya karena gue ceritain, terus dia jadi saksi. Nggak bisa dijadikan saksi. Harus saksi melihat secara langsung. Menyaksikan. Menyaksikan Nah, itu baru boleh Mambel. dijadikan saksi. Yang penting itu adalah maklar jalan. Enggak, ini Maklar. bener gak? Iya benar kata Mambel. Harus Bener yang kata Mambel, lihat secara menyaksikan, harus langsung. dia menyaksikan. Nah, aku jadi bodoh, Kenta lah Pak. Iya, kita yang dibikin bodoh sama mereka. Kayak apa, kita melihat komedi hukum jadinya. Dan saya juga rasa sia-sia belajar nih. Ih. Yang belajar hukum jadi dibikin bodoh sama apa lawakan. Itu alasan hukum. dijadiin Lawakan saksi hukum apa ya? sekarang. Karena temen cerita. Kalau saya tahu jadi Cuma begini, satu bagus circle. saya belajar goreng pisang saja. Bener. Terus Mambel, jadi siapa dong yang meras? Saya jadi bingung nih. Yang Iya, merasa jadi gini Kak. Aku kan udah bilang banyak penumpang gelap kan. Nah, Dan mungkin Reza ini curhat sama teman-temannya. Diambil Nah. celahnya ini. Dan bisa Mambel jadi mohon ini maaf sebelumnya. dimanfaatkan oleh Temennya para siapa kira-kira? Bisa diam nggak Ortega turun apa ya? Wah, aku mendingan tidur deh Ortega kalau dengan kayak gini. Bisa diam Kak Ortega? Jadi Oke, gini, lanjut, misalkan lanjut, aku Bang. curhat nih, Kak Good Day, Kak Mambel, lanjut. Linda, ini si Kak Pororo, ini dendam nih sama Ortega. Terus aku curhat, tau nggak Kak Pororo, Kak Good Day, Kak Linda, gue diginiin tahu sama si Ortega. Ini contoh, soto, Betul. bener gak? Betul. Wow, Iya, wow, ditampung deh. Lalu Kak Pororo, Kak Gute, Kak Lingga megangin aku ikut ke sidang gitu. Terdakwanya si Ortega, iya kan? Terus Dokter Reza kalau pakai kacamata sambil digendong sambil digandeng itu agak senyum Dokter Reza. Serius, jangan kayak tertekan sayang. Gini Masalahnya yang Pas- tertekan apanya? polelanya Gini ya. dia Kak, waktu yang di shoot Makanya. itu ada VT beredar kan, mereka pas baru datang yang dikawal mukanya gini walaupun pakai kacamata hitam. Gitu. Oh iya, ada ketangkap kameranya. Ya aku melihat apa Ngomong. yang terjadi Iya, ya iya. Dokter Reza Gladys, Iya, bener, jangan iya. nanti aku dilaporin. Orang dia mengakui loh Mambel bikin piti bilang abu-abu begeng, dia mengakui kok. Kenapa? Iya dia Dia bilang mengaku kalau dia abu-abu sama abu-abu begeng. Iya, dia katanya. mengaku. Aku aja nggak Dia ngerti bikin begeng piti itu sendiri apa, Kak? mengakui. Kenapa? Begeng Tahu, itu nih, apa? yang ngomong gitu. Begeng itu kurus. Kalau begeng itu ibarat kurus. Kurus. Dia mengakui bikin Lah piti. kalau artinya emang kurus ya kurus, kan emang Iya kurus. makanya Terus kan kemarin fitnahnya di katanya. mana? Iya makanya Kecuali kemarin kan dibilang, bilangnya Kemarin Mambel dia juga kurus, pakai lu baju penyakitan. abu-abu kan. Dia mau Nah, itu dipanggil fitnah. gendut, Bukan, make Mambel. up, bukan Dia mau baju. dipanggil Make gendut. Kecuali Berarti diomonginnya lu Berarti ngatainnya harusnya gendut, Mambel. Berarti Iya. harus buta ngatainnya gendut. kali ah. Itu lebih fitnah lagi.
Gue mah kalau dikatain orang kurus nggak apa-apa. Badan lu kurus banget. Yo iya, gue mah model. Gue bilang kan, Lah, kalau gue mah gua kecil bilang, pak. Gue mah kecil. Tapi kalau dibilang, lu begeng lu, penyakitan lu ya, itu baru fitnah. Nah, Kalau cuma fitnah dikatain tuh gini nih, kurus kalau nggak fitnah. masalah. Tapi kalau Gue bilang gemol sama make ya, Risa, itu itu baru Oh, fitnah. kasih. Kalau begeng enggak lah, dia ngaku Kalau dikatain sendiri. lu kurus ya, lu kurus karena lu make, lu kurus karena lu penyakitan, itu Halo Kak fitnah. Sil. Nggak ada kasih. Kasil. Aku kalau ada kasilnya aku diam. Anak kampung. Izin dulu ya. Iya. Naikin kasih. Ayo. Iya. Naikin bang kasih bang. Diam dulu, Jadi anak jawabannya Dokter Reza Gladys, saya tidak ada melapor memeras. Iya, memang iya, makanya karena itu diputar-putar gitu loh Dokter Reza, paham kok. Dokter Reza jangan bilang nanti ini penggiringan opini. Naik aja Tenang. kasih. Dokter Reza, Anda bukanlah pejabat negara. Anda bukanlah orang penting di negara ini yang bisa menutupi kasus-kasus besar yang sesungguhnya. Jadi jangan dikit-dikit cerita penggiringan opini. Ya kalau ada opini dari masyarakat jelata seperti saya ini, karena apa, kasus Anda terpampang nyata. Besok ganti. Lagi orasi, Mabel, biarin saya aja. jangan Lagi minta orasi. dokter. Lagi orasi. Lagi orasi dia, biarin aja. Kita Udah mute, ya, kita udah mute. kasih Lagi turun orasi. ya. Sampai lagi Soalnya orasi kita mute. aku kalah jujur aja karena kan dari hukum. Kalau dari hukum aku bukan bidangnya. Tahu Jangan diri turun juga kau, aku Kak. Dek. Iya kan Kak Jangan turun kau deh, jangan turun kau deh. Oh enggak, kalau aku tahu diri Kak. Setiap kakak ngomong aja aku diam. Karena apa? Dari mata hukum betul. Tapi kalau dari kayak gini awal lah yang maju kan Kak Ya iya, tapi gak usah turun, udah di situ aja Kau udah. tahu mulut aku dek, samanya. Ya kalau kakak enak menjelaskan untuk dari kacamata hukum sama awak yang pau-pau ini kan Kak. Tapi kalau kayak gini lah Kak, dia kemarin menjawab, saya tidak melapor untuk memeras. Dia lagi curhat sama temennya, sama penumpang gelap. Makanya diputar cerita itu. Ya dimanfaatkan aja ini. Saya hanya menyanggupi, yaitu negosiasi, kesepakatan untuk sebuah job. Kadang pening kepalaku ini Kak, pengen ku ganti hari-hari aja pas aku lahir. Otaknya ku keluarkan. Nah, hukum di Indonesia sudah ambruk. Ketika penegak hukum yang diharapkan menegakkan hukum, Astagfirullah, ada bunda ternyata. Iya Kak, maaf Kak. ya itu sudah tadi. Kacau lah Kak dengan jawaban-jawabannya itu kan Kak Hukum di Indonesia sudah ambruk karena penegak hukum yang diharapkan menegakkan hukum masih mata duitan. Itu yang ngeri kita. Ya kan? Bagaimana hukum bisa ditegakkan kalau penegak hukumnya seperti itu? Dan ini terjadi bukan hanya di kasus Nikita, banyak. Cuma saja kebetulan kasus Nikita ini viral. Jadi tugas kita memviralkan. Bagaimana penegak hukum yang semestinya stay di tempat mencari solusi, ya diputarkan atau tidak diputarkan, ya jangan kabur dong. Dengan kaburnya berarti mereka contempt of court, menghina pengadilan. Mereka kemudian meninggalkan terdakwa begitu saja. Itu sudah kode etik yang dilanggar dari jaksa maupun dari hakim, dan itu harus segera dilaporkan loh, ya. Jadi hati-hati itu para hakim. Oh ya, Kasil. Saya ingin bertanya kemarin lagi, tapi Kasil awal turun yang satu live tuh. Kasil, jadi ketiga-tiga hakim masa meninggalkan tidak menjawab permintaan si Nikita Mirzani, itu dikira menghina mahkamah kan? Kalau kami ya menghina mahkamah. Setiap pengadilan ketika membuka sidang ketok palu, tutup sidang pun ketok palu. Nah, ini itu dia kabur gitu loh. jadi gini Kasia, masalah dibuka sama enggaknya itu bukti yang Niki enggak masalah, karena enggak bisa juga ya kalau langsung dibuka gitu. Maksud aku tuh ya ngomong lah sama Niki gitu, ini udah diterima buktinya tapi enggak bisa dibuka sekarang begitu loh. Terus ketok palu, ini enggak langsung ngeloyor aja kayak orai kobra. Dan Niki juga bukan berarti melecehkan, tapi kan dia spontan. Mabel apaan sih? Mabel sibuk banget dah.
Nggak tahu Semanbel itu. Nggak tahu tuh Sama kasih lu. Aku lagi peliharaannya nemenin itu. Pak Hakim biar perginya jangan sendiri. Aku ikut ini sama Pak Hakim. Oh gitu. Pak Hakim pinjam flash disknya dong biar ku putar ya Najis. Holy Wing. Biar kami joget-joget dengar suara rekaman itu. Iya di benar. Iya benar di Holy Wing. Izin Kasil mau bertanya. Ya, itu ada entah dari pihak kubu siapa, ada yang memutarkan rekaman flash disk itu entah dia dapat dari mana, itu masih boleh dibuat ini nggak bukti Kasil? Soalnya kan udah disetujui tuh waktu itu sama hakimnya. Yang mana ya? Yang flash disk Ami itu Ya. kemarin sempet bukan kemarin tanggal berapa ya kemarin ya? Kemarin ada yang memviralkan entah dari kubu siapa itu. Itu dari anak buahnya Dari kubu siapa sih? yang pakai baju biru di depan nempelin handphonenya ke speaker. Itu depan gua. Itu kubu depan siapa? Hah? Sebelah. Kubu sebelah memviralkan. Sedangkan di pengadilan belum diputar, cuma diputar sama Ami ya kemarin. Yang memviralkan gue nggak tahu siapa ya, karena kan banyak yang memvideokan. Karena Banyak udah yang izin kan memvideokan. kemarin, Ami udah izin kan? Iya. Iya udah izin diputarkan. Nah itu kan udah dipiralin Kasil di sosial media sama kubu sebelah. Masih bisa minta diputarkan di persidangan, masih boleh nggak Kasil? Itu semua tergantung hakim, tergantung kita. Semua kan pengadilan itu yang berkuasa hakim. Iya. Bisa minta sekali lagi di persidangan boleh. Masih boleh ya? Saya mempunyai barang bukti yang saya rasa bisa untuk pembelaan saya sebagai terdakwa, begitu. Iya. Minta sekali lagi di persidangan. Minta sekali lagi ya Kasil. Terima kasih Kasil. Ya. Itu bisa di tayangin rekamannya itu pas sesi terdakwa menunjukkan bukti ya Kasil? Apa minggu besok nih? Ya, pada saat nanti kan ada kesempatan terdakwa diminta keterangan di pengadilan terakhir, itu bisa. Selain daripada kesaksian saya, izin yang mulia, saya mempunyai barang bukti agar bisa didengarkan bersama gitu. Nanti lihat reaksinya gitu. Emang isinya apa sih? Coba bocorannya apa? Tuh Isinya? itu nggak jelas Kasil, walaupun udah dipiralkan tapi nggak jelas isinya. Cuman di situ Isinya, ada suara nepos, ada suara nepos. Soalnya gini ya Kasil ya, jadi kayak handphone didengerinnya ke speaker kecil gitu kan, speaker Iya. di depan. Itu aku tahu karena depan aku Kasil. Jadi aku pas ngedengerin itu suaranya juga ngegemeng-gemeng ya, cuman denger coklat-coklat doang, denger coklat-coklat aja. Itu disampaikan sama Niki kalau yang coklat-coklat itu. Iya, dibahas Niki juga, tapi gue denger juga dari depan, Cuman yang Kalau jelas suara nepos Kasil itu. kalau Niki cuman bahasnya itu ada bintang 1, baju coklat gitu untuk Cuma mengkondisikan. dengarnya tuh gini, tolong deh minta tolong sama anak-anak gitu kan, ada bahasa minta tolong Itu, sama itu. anak-anak gitu, minta tolong sama anak-anak bilangin itu kalau untuk yang coklat-coklat mah kasih aja gitu. Cuma Iya. itu aja sih. Iya. Cuma itu aja. Kan cuma sebentar kemarin juga di persidangan diputernya, nggak lama. Ya langsung ditutup, langsung mic-nya mati soalnya Mati. mic-nya langsung Mic mati. sama ininya. Mati apa dimatiin? Dimatiin dari sananya. Coba kalian salah satu ada yang dapat aja rekamannya yang jelas. Nggak ada yang jelas Kasil, jadi Nggak, yang suaranya dipegang sama Niki juga menggema, nggak jadi jelas. menggema. Jadi Yang doubling. dipegang sama jadi nggak Niki jelas nggak? Kenapa? Yang dipegang sama Niki jelas nggak? Jelas kalau dipegang sama Ami. Itu kan Ami punya kopiannya. Maksud aku itu ada nggak yang Tapi bisa kalau yang di depan, kasih yang deket Ami, kan dia kan masang apa ya, setelnya itu kan rekaman itu deket Bang Fahmi kan ya, dekat situ. Kan dimasukin ke mic kan. Tuh kayaknya yang di depan-depan, aku kan di belakang. Yang di depan-depan kayaknya denger deh.
kayak yang di depan-depan. Kan depan wartawan, Lucinta Luna, terus siapa lagi ya? Pokoknya yang di depan-depan itu deh kayaknya. Egi, Egi, heeh. Egi, Cuman mereka Lucinta mungkin juga Luna. nggak jelas juga kayaknya sih. Nggak Orang jelas, nggak kayak jelas. kedengung-dengung, Kata kayak Egi juga kayak nggak jelas. dengung-dengung umur-umur gitu. Iya, karena kan suara ininya apa namanya, suara speaker sama mic-nya itu jadi apa? Jadi doubling kayak gitu, Kasil. Udah gitu, belum selesai udah dimatikan dari sana listriknya. Jadi cuman berapa menit gitu? Nggak sampai 15 menit. Ya kan itu bisa membongkar kejahatan-kejahatan. Nah, Mereka itu dia. anggapan kita selama ini bahwa 368 tidak terbukti, kemudian diganti pasalnya di 369 itu bukti Iya, bahwa sebenarnya memang ada permainan di dalamnya, memaksakan pasal diterapkan pasal yang lain kan gitu. Ternyata ya sudah dikondisikan kan, viralkan aja. Ya ada Raffi. Rapi merasa terpanggil banget ya, Rapi. Naik Pi. Kasil mau nanya katanya dia yang di bawah. Eh, Mana Raffi? Ada dong. Ada ada di Kasil. Oh bawah iya. itu. Bang Raffi naik sini, saya turun. Gantian sok. Yang dikondisikan itu adalah pasalnya Raffi oleh penyidik. Kok turun semua? Kalau saya di persidangan, ada jaksa kan yang begitu. Selesai sidang, dia marah-marah. Ada saksi yang nggak benar, saksi berbohong. Soal polisi kan. Akhirnya si jaksa telepon polisi itu langsung di depan media. Ya kan? Yo ketawa-ketawa itu kan bohong kan Pak Yosep gini. Akhirnya apa? Sore itu juga kulaporkan ke Komjak, Komisi Kejaksaan, kulaporkan ke Kejari Subang, kulaporkan ke Kejati Jawa Barat. Nah, dari laporan itu langsung dinaikkan besoknya, tuh orang dua jaksanya nggak datang lagi. Rasain. Aku langsung begitu orangnya kalau aku ya. Tuh, makasih Abi. Kalian tadi lagi ketawa-tawa, lanjutin ketawanya. Kalian nggak tahu sih, saya juga orangnya lucu loh. Senang ketawa loh. Lanjutin. Kak, waktu yang sidang sama Maik Mambel tuh, kakak nih, mambel tuh. nengok nggak Yang Kasil? biang kerok ketawa tuh mambel. Dia ada jawab, saya nggak ada melapor untuk pemerasan. Nah itu aneh nggak Kak Sil? Aneh, dari situ aja udah ketahuan kan? Yang diposting Nikita di Igoy-nya, nah itu kan ada kan? Dia aja bilang tidak ada pemerasan. Terus kayak mana kasus ini akan tetap berjalan dengan jawaban pelapor seperti itu Kak? Ya dicatatkan saja, kemudian nanti dituangkan di dalam pledoi. Karena kita bicara pengadilan nih, ya kan yang berperang antara jaksa dan PH. Lantas jaksa ini membawa pasukannya yaitu saksi-saksi yang memberatkan. Nah, apa yang tertuang di pengadilan dituangkan dalam pledoi. Tidak bisa tertibanya kita kemudian bilang ini udah salah, ini udah nggak benar, harus dituangkan dalam pledoi. Maka pledoi itu adalah gerbang terakhir untuk disampaikan kepada hakim. Nah, kalau ternyata hakimnya itu kemudian berpikir lain, ya itulah. Karena hakim punya kekuatan sendiri yang memutus. Padahal kita berharap hakim adalah gerbang terakhir untuk memutus secara sebijak-bijaknya, seadil-adilnya. Tapi bismillah aja lah. Nah dengan Niki membawa bukti baru bahwa adanya dugaan penyuapan dari keluarga perlapor terhadap oknum jaksa itu kan Kak, ditolak lah seperti itu. Terus Niki ini harus memberikan. Mana Raffi? Raffi nggak jadi naik. Nggak, dia nggak naik, nggak. Kayak gitu tuh dilaporkannya kemana Kak? Bukti itu lagi. Yang pertama kali harus dilakukan, laporkanlah ke Komjak, Komisi Kejaksaan. Kemudian laporkan ke Kejati DKI Jakarta.
Nah, kemudian sidangnya kan di Jakarta Selatan, laporkan juga ke Kejari Jakarta Selatan, dan itu tidak perlu kita datang, melalui WA ada kok, ada. Saya aja melalui WA nggak datang ke kejaksaan, saya melalui WA besoknya langsung ditindaklanjuti dan jaksa itu nggak datang-datang lagi, gitu. Dan kalau untuk rekaman ini seharusnya dilaporkan secara pidana saja. Kalau bisa ke Mabes, jangan ke Polda lagi. Dia kan mainannya Polda, ya kan? Nah, kalian jangan main Polda lagi, mainannya Mabes. Oke? Berarti tinggal dilaporin ya kan Kak, ada dugaan penyuapan gitu kan dengan barang bukti ini gitu kan Kak? Ya, itu leg spesialis ya karena rekaman. Jadi di Mabes atau di Polda itu ada yang namanya cyber crime, apa bidangnya, ada bidangnya sendiri di sana. Oke, oke. Nanti aku buat lagi tuh Kak di storyku Kak. Iya, buatlah kalian pokoknya viralkan lah. Mm-mm. Dan lucunya kan Kak ini BPOM mengeluarkan bahwa mereka itu udah dicekal, tidak, pokoknya nggak produk mereka ini sudah dicekal sama BPOM. Dengan berjalannya kasus sekarang itu tetap nggak terbantahkan yang soal pencemaran nama baik gitu Kak. Nah, sekarang gini, kan kita kalau di persidangan itu sesuai dengan pasal yang diterapkan. Ada 3 undang-undang ya. Ada KUHP 369, ada UU TPPU, ada UU ITE kan. Nah, itu bisa hasil dari BPOM ini kita lampirkan sebagai alat bukti surat saja nanti. Tapi tidak untuk ini kan produknya begini-begini karena kan nggak sesuai dengan penerapan pasal kan. Penerapan pasal hanyalah ancaman pencemaran nama baik dan membuka rahasia kan. Nah, itu nggak ada kaitannya. Cuma bisa ditambahkan sebagai bukti petunjuk bahwa apa yang dipaparkan di dakwaan tentang produk itu betul kenyataannya apa yang disampaikan di persidangan kayak gitu. Oke, oke, enak ya kalau dengarkan Kak Sil ini menjelaskan kayak si Rapi loh Kak. Si Rapi botak. Kalau gue yang nerangin enak juga kan, Mambel. Gumoh. Kalau gue yang nerangin. Gumoh. Aku pet-pet aja. Kalau kau gumoh, kalau si Rapi benci kali aku Kak, kok dia bercakap Kak. Pokoknya gini, saya udah janji ya di komal-komal kita ini, apabila dari para netizen ini kemudian ada yang dilaporkan, saya pengacaranya, saya yang maju. Itu aja. Emang ada yang mau dilaporin? Oh, Tuh, mantap tuh. Jangan takut tuh untuk speak up. Banyak. Sudah Emang ada yang dengar mau suara dilaporin? angin-anginnya. Banyak, Banyak. bener, banyak. Siapa? Hah? Ya kawan-kawan kita lah. Dasarnya? Oh, Ya penghinaan opini, fitnah. ya untuk jaga-jaga saja gitu ya. Yang jelas, saya tetap bersama kalian. Itu aja. Oh, Mungkin Mambel senang bener denger gitu. Buat kayaknya jaga-jaga Mambel. Hah? Buat jaga-jaga Mambel, bukan berarti Capek kali aku disengajain. dipanggil sama penyidik itu Kak karena UITE Kak. Masih sampai di sini aku sampai sekarang. Aku aja yang dibilang orang saya nggak bangga Kak, tenang lu jaga ya Mambel. Aku aja kalian leceh-leceh memang di sini ya. Sabar, Mabel. Masih awal-awal aja yang dijorokkan orang ini. Banyak, tapi itu katanya FS ada apa nyindir ada salah seorang pengacara ya katanya. Jangan hanya AIW. Oh datang dong, ada kan digituin. Lihat nggak tahu nggak kalian Kak yang dijawab sama Bang Togar juga. Oh iya iya. Udah Kak Sil ini cuma jawab udah iya itu iya udah habis itu mute.
Kalian ini Kasih, saya mau suara bertanya. perempuan toh. Kalian suara perempuan. Kalau saya bukan pengacara, mungkin saya lebih dari kalian galaknya, ya. Itulah nggak enaknya batasan kakak itu kan Kak E. Ada Ya, batasan itu. tapi saat ini saya netizen sama dengan kalian. Saya tidak sedang pegang klien. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi bacotku pun bisa kasarnya. Bacotku pun bisa keras, nggak usah khawatir. Ya. Iya itu yang aku bingung kan, dia nyindir siapa gitu Kak Gunes. Kak Sil, boleh tanya, kan sekarang nih Nikita Mirzani dia tidak dia punya case nih macam masih lagi samar-samar. Ada dan sudah 5 bulan ditahan. Adakah dia patut terus ditahan atau dia boleh sudah dibebaskan dan hanya dipantau? Kalaupun dia bebas, boleh dipantau dia dari rumah. Bolehkah buat macam itu? Kenapa dia masih ditahan? Persidangan itu dimulai sejak dakwaan dibacakan. Oke. Nah, dari dakwaan dibacakan itu dihitunglah 30 hari plus 60 plus 60. Berarti berapa bulan itu? 5 bulan. Namun ketika diperlukan bisa ditambah lagi karena hukumannya di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun, setelah 5 bulan wajib dikeluarkan demi hukum karena sudah melampaui batas penahanan. Gitu. Oh, maksudnya walaupun case ini belum, maksudnya case ini kan dia macam dipindah-pindahkan dia punya case dia dari 368, 369, lepas tu ternyata tiada pemerasan, tiada pencemaran pun macam tidak berapa kuat dia punya bukti daripada saksi. So dia masih ditahan dan adakah dia patut ditahan ataupun tidak bolehkah kalau si Nikita Mirzani itu dikeluarkan tapi dipantau. Kan ada satu alat detektor untuk yang Di Indonesia tidak nggak ada dipastikan. detektor itu Kak. Dia orang ini semua aku aja cakap. Jadi gini Kak Jocelyn. Nah kami di Indonesia nih tak ada ke alat detektor untuk para tahanan-tahanan kota ke. Karena duit yang disita oleh negara ini ke kami pun tak tahu kemana duit tuh. Pokoknya intinya kami sebagai masyarakat Republik Kalau- Negara Indonesia yang Kalau di tercinta ini, Indonesia itu cuman ada ates duit. Nggak ada Jocelyn di Indonesia. enggak nggak yang ada kayak film luar itu Kak alat detektor di kaki, karena tangan, uangnya diambil leher. kata rasuah. Di Indonesia ini yang banyak adalah utang negara Kak. Ya, tanah orang diangkut kalau 2 tahun tidak di jelas siapa pemiliknya. Bini orang pun mau diangkut Kak bentar Suap lagi. menyuap. Di semua negara pun mesti ada juga yang suap penyuap ini. Cuma kalau yang macam sekarang saya nampak ini terlalu ketara sebab bukan apalah Nikita Mirzani kan dia bukan disahkan bersalah tapi dipaksa macam semalam tuh dia dipaksa untuk pakai baju tahanan, diborgol juga macam ada sentuhan badan juga. Adakah tidak melanggar etika sesebuah institusi, Kasil? Jelas itu kan melanggar kode etik ya. Jaksa tidak boleh memaksakan. Apalagi Nikita kuat di situ, belum ketok palu. Jadi Nikita bertahan tidak diborgol, tidak dibawa juga boleh sampai pagi ketemu pagi, siang ketemu siang. Karena hakim tidak ketok palu. Sangat disayangkan sekali perlakuan yang dilakukan oleh Nikita dan menyebabkan banyak orang hujat. Ini Nikita punya negara, apa nggak mau diborgol? Bukan begitu caranya. Yang borgol itu yang menjaga dari Kumham ya, yang menjaga kejaksaan itu, yang bawa-bawa itu pakai baju-baju coklat itu kan. Nah itu yang berhak. Jaksa hanya memerintahkan, tapi kemudian jaksa turun tangan yang perempuan itu dengan mukanya yang menye-menye itu kan. Bahaya kali tuh. Ya Nikita tuh boleh duduk di situ seharian, 2 harian, 3 harian sampai hakim ketok palu. Hakim gak ketok palu loh, ingat itu. Tapi kan Kak untuk pembencinya Niki ini kan momen Niki menolak dipaksa itu dia kan menolak terus dia kan berdiri. Nah itu dijadikan para pembenci dia bahwa lihat tuh junjungan kalian kelakuannya aja begitu gak sopan di ruang persidangan. Padahal sebenarnya ya dia memang itu kan sidang belum diketok palu kan.
Betul kan yang kakak bilang itu, dia harus diam aja di situ kan kak. Betul, harus ketok palu. Kan Niki berharapnya itu jaksa, itu hakim kembali toh. Mana? Itu yang diharapkan. Namun kenyataannya dia dipaksa, itu udah salah besar. Makanya segera laporkan jaksa itu, segera laporkan. Aku yang Banyak ini bahan pitiku, makasih lo Kak Sil, sayang kali aku sama Kak Sil ini. Banyak bahan pitiku, nambah isi otakku ini Kak Ya, kami suarakan. Mamel bagi ya pitinya. Apa? Kau Mamel buatin, nanti bagiin ke gua. Nggak aci kan aku duluan yang ngomong gitu, nggak aci. Kau buat aja. Mambel, kami sini datang nggak Mambel? Mambel, kami sini datang nggak? Semoga aku nggak begadang kayak kemarin 24 jam aku nggak tidur Kak Tapi kan biar datangnya jam 2, tapi tetap datang kan Mambel. Tetap aku datang tapi di pojok-pojok nyawa Kak. Kemarin soalnya 3 HP wartawan ku banting. Aduh, Apa? Ku banting HP orang itu. Oh, tapi Kak Sil, semalam saya ada ikut satu live Bunda Mira juga salah satu penyokong Nikita Mirzani lah. Dia ada buat petition untuk Nikita Mirzani juga. Semalam dia ada cakap yang palu ada diketuk cuma tidak kedengaran. Itu palu itu sudah kena ketuk cuma tidak kedengaran, tidak kuat. Enggak ada. Ini Gua lihat bukan kok. kuat, Nggak ada, nggak ada. tidak kuat. Enggak ada itu, Nggak ada itu. ketuk palu. Baru diangkat terus ditaruh lagi. Enggak ada, bohong Langsung itu, enggak pergi. ada. Nggak ada ketuk palu. Di situ Cuma kan ada diangkat doang. CCTV, suruh dibuka aja CCTV-nya. Takut dibilang deterjennya bohong. Nggak ada ketuk palu. Kalau diangkat iya. Oh. Baru diangkat doang. Nah, kalau begitu Nikita semalam tuh macam apa tuh? Macam Kriminalisasi. Di krim malam Kak, di krim malam kadang di krim siang. Nah, Mabel itu kan di Bepom di malam. Pokoknya kalau ada Mambel pasti ketawa kasih ya. Enggak, aku takut salah-salah soalnya Kak Sil ini kan lagi menerangkan. Nanti kalian jangan aku kayak gitu. Nanti Kalian. si Mambel ini kuat mulia nanti dia tuh. Soalnya Apa-apa Kak Sil biar lagi gue yang menjelaskan, ngantuk. tapi makasih Kak Sil. Jadi tahu juga awak nambah ilmu tadi kan. Bahwa terdakwa itu berhak menolak jika hakim belum mengetuk palu. Bahkan sampai detik ini pun harusnya si Niki masih di sana kan, bukan di penjara. Iya benar. Iya kan? Iya benar, iya. Ini Benar. aku. Iya, belum. Agak awak ganti gila juga akun, Kak Sil ganti ini akun kan. ya aku ya, bentar ganti akun. Dah. Betul, Ganti belum ada. ketok palu kok di borgol enak aja. Nah, semalam saya melalui VTT yang tersebar, saya ada nampak macam satu pemaksaan daripada JPU, dan saya difahamkan bahwa JPU itu tiada kuasa untuk melakukan seperti itu terhadap Nikita Mirzani, melainkan yang memakai baju coklat. Ya, dorang ada kuasa untuk bagi Nikita Mirzani baju, tapi seperti ada sentuhan body. Hai, Final Me. Lanjut Kak. Aku tadi juga dari sini, cuma ganti akun aja ini. Lanjut. Nah, itu kan sepertinya ada sentuhan. So, itu bagi saya, adakah itu wajar dipertontonkan di layak umum? Ya, jadi gini ya. Seorang hakim dia punya kewajiban untuk memimpin persidangan dengan adil dan objektif. Ingat itu. Jadi kalau hakim kemudian melakukan walkout atau keluar, itu berarti hakim melanggar prinsip tersebut dan bisa menghambat proses peradilan. Jadi seperti kita semua ini akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap independensi hakim. Kalau jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Kalau jaksa walk out dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap kewajiban tersebut dan sama bisa menghambat proses penegakan hukum. Kedua-duanya hakim itu kan profesi, jaksa juga. Jadi ada yang dilanggar oleh hakim dan jaksa ini etik dari profesi mereka. Karena mereka bertugas untuk menjaga martabat peradilan dan menjalankan tugas dengan profesional.
Karena dampaknya ketika mereka walkout artinya sidang kan ditunda. Jadi ada ketidakpastian proses peradilan yang pada akhirnya mempengaruhi hasil akhir persidangan. Memang walkoutnya jaksa hakim tidak diatur dalam KUHP, tidak ada. Cuma saja ada di kode etik gitu. Jadi kalian itu wajib ya, maksudnya di pihak kita ya, laporkanlah. Kalau kejaksaan ke komisi kejaksaan, kalau hakim ke KY namanya komisi yudisial gitu. Hello ya, nanti keundang. Iya Kak Sil. Endong hello Kak Sil. Hello tuh. Keren tuh orangnya Kak Sil tuh, hello tuh. Mantap. Tolong ngejelasin tuh. Aku Nah, Kasil kalau contoh hakim itu diganti, adakah akan mengambil proses yang lama ataupun adakah ada punya proses-proses itu dan tahanan Nikita masa untuk penahanan Nikita Mirzani juga akan panjang dan macam mana proses yang harus dilalui ketika memilih untuk menukarkan hakim dan adakah boleh untuk nggak boleh memilih. Nanti itu adalah kewenangan kepala ketua pengadilan. Tapi kita bisa meminta hakim diganti dengan surat resmi. Nggak bisa, woi hakim ganti dong, nggak bisa. Surat resmi aja. Halo? Ya Pak, Ya. iya Kak. Diundang nih sama Air Striker ke grup bahas Nikita. Apa itu? Coba Air Striker kamu ngomong. Grup room Hello sini, hello masuk ke room Air Striker, hello. Kita ngobrol, kita bahas masalah Nikita. Iya, Ya. lihat pandangan hello ya. Oke, ya. Nah, udah kan Air Striker? Ya, siap Kasil. Oh, ini dia hello ini Kasil nih, adiknya Kasil nih, mantap juga nih pandangan hukumnya. Hukum filsafat ya Kasil ya. Wah, keren tuh Bang. Makin Hello seru itu. Bang. Dia masuknya ke hukum tata negara. Kalau Islam hukum pajak. Ini orang-orang saya ya. Kalau MA itu hukum pidana. Nah, jadi komplit. Tim aku tuh komplit, tapi mereka menguasai semuanya. Halo Ray Rinaldi. Masuk tuh. Kayak gitu. Bang Nah, hello Ray. ya. Nih. Udah masuk. Oh iya, nih hello nih. Nah, hello. Nah, Kasil pertanyaan saya Halo, hello, apa kabar? Iya. Halo, assalamualaikum Bang. Kabar Bang? Waalaikumsalam. Hello ini nggak pernah naik kelihatan loh. Lagi ada kasus rame kayak gini, hello. Oh, lagi kerjain pledoi-nya Kasil, Abi. Kan ke deadline juga itu Bang. Wow, hello, gimana menurut pandangan hello tentang Nikita Mirzani nih, hello? Oh, kasusnya Kak Nikita dengan Dokter Gladys ya. Iya, hello. Ya, gimana ya? Kalau dari kacamata hukum sih ya udah benar sih jalurnya lewat pengadilan. Terus, tapi kan Kak Gladys juga sudah terbukti tuh. Dia punya produk ternyata tidak sesuai dengan BPOM-nya. Tinggal bagaimana pembuktian dari lawyernya Kak Nikita di pengadilan untuk membantah tuduhan terkait pemerasannya waktu itu, gugatannya yang di pengadilan nih. Iya, hello. Ya, untuk pembuktian pemerasannya itu untuk menangkal, kan ada pembuktian itu beban pembuktian ke jaksa. Tugasnya tim penasihat hukumnya Kak Nikita tugasnya menangkis tuduhan itu. Kalau saya rasa sih dengan adanya dari BPOM sehingga artinya bukan diperas, karena Kak Nikita ini bukan bicara mengada-ngada terus meminta uang untuk sebagai ancaman biar kalau lu nggak ngasih gua duit gua tetap teruskan untuk bicara tentang produk lo. Apalagi dengan yang saat kemarin kesaksian dari Dokter Oki kan artinya
mematahkan semua tuduhan dari jaksa penuntut umum itu. Kalau menurut saya begitu sih, Bang. Tapi mungkin ada sesuatu yang di pengadilannya kalau saya lihat kayaknya apa ya, dari JPU-nya yang agak tendensius, subjektif. Dia Janggal ya Bang, harusnya janggal ya. ya, JPU-nya itu ketika mengelola kasus dia tidak boleh subjektif kayak gitu. Tapi menghadapi JPU yang subjektif sebenarnya memudahkan kinerja dari tim penasihat hukum. Lebih mudah untuk meyakinkan hakim ketika JPU-nya bersifat subjektif. Kalau dari saya sih seperti itu. Ya, mantep. Berarti secara nggak langsung bahwa 369 itu sebenarnya harusnya gugur ya, Hello ya. Karena tidak bisa dibuktikan ya. Kalau kita melihat dari percakapan saksi pelapor kemarin ya, Hello. Kan saksi pelapor tuh kebanyakan curhat dia malahan. Ngomongin masalah tentang penghinaan. Ya, itu kan soalan lain, bukan kasus itu yang dia laporkan. Kak Sil, aku mau nanya Kak. Kan kemarin ada saksi Sheila Saukia alias Rahma ya kan Kak. Dia dipanggil sebagai saksi untuk pemerasan. Sementara si Sheila ini kan cuman tahu karena di chat, karena dicurhati. Bukan karena dia ikut mengantar duit atau ada ikut dalam pembicaraan di telepon pada saat kesepakatan terjadi. Itu saksinya itu nggak salah itu Kak. Yang dipanggil yang tidak ada di TKP hanya karena berdasarkan teman chat. Tugas jaksa penuntut umum itu adalah mendakwa, artinya mendakwa menuduh kita ini bersalah. Namun ketika mereka berupaya untuk terus menuduh, tapi kenyataannya dari saksi awal sudah kacau balau ya, mereka akan terus memanggil saksi apapun dipanggil. Yang penting memenuhi standar dakwaan tersebut itu. Ya, jadi dia mau bawa saksi 1.000, 10.000 terserah aja, bawa aja. Bilang aja begitu. Tinggal bagaimana caranya kita bertanya kepada saksi-saksi tersebut. Bahkan kadang-kadang mungkin Sheila ini saksi yang tidak ada di BAP ya, yang tidak pernah dibawa ke penyidik. Cuma mereka sengaja mendatangkan. Nah, tinggal kita yang pengacara ini harus siap karena dari misalnya hari Senin kita sidang, untuk Senin berikutnya saksinya ABC ya, dikasih tahu sama hakimnya. Jadi kita harus siap. Rata-rata begitu, ketika di persidangan dakwaan tidak terbukti, mereka akan terus-terusan Bang Cuan, naik Bang Cuan. Sampai Mail ini, sidang Mail selesai. Kak, Miss Gosip laporin apa? Laporin si. Maksudnya Kak? Berarti si Gosip Nepos dilaporin itu Miss Gosip Nepos itu berarti takut sama MS Glow. Malam semua host, selamat makan nih. Kau makan sendiri aja host nih. Jadi lapar saya ngeliat host. Gimana Bang Cuan? Best Bang Cuan. Malam good day. Hai. Ya, saya sih statement yang tadi ya yang Komal, Bang Long sama Bang Aisyah ya, pas tadi ada Bang Hello juga ya. Jadi kalau kita ngelihat dua sidang yang terakhir yang saksi itu loh ya, dari saksi RG terus yang kemarin, itu unsur dakwaannya tuh sama sekali udah patah itu. Iya, sepakat. Makanya yang ngerti pakar-pakar hukum yang di kubu sebelah itu jangan membabi buta. Nah ini ya, untuk sidang kasus NM ini bukan hanya pendukung NM, negara harus hadir ini. Betul. Ini harus bebas murni. Betul. Benar. Setuju. Harus bebas murni ini. Aku juga yakin Nah sih. coba Bang. kan Kayak hati-hati. Bepom tuh juga karena Hati-hati kita gini. awal. Pengadilan itu anginnya besar, kelihatannya banyak yang masuk angin. Benar. Dikerik belum sembuh-sembuh. Benar. Itu. Ya. Lagi tadi di Komalnya Bang Long kan ada tuh Bang Rainbow ya. Ya, beliau sih bagus lah statementnya. Ya ke kita semua bilang Bang Cuan ya, kalau aku sih udah apatis ya.
Cuma ya siapa tahu ini ya dari kubu NM yang hadir di pengadilan, undanglah anak yatim, doa ya biar NM ini dibebaskan. Hakimnya juga kan dengar. Nah, hukum Tuhan sudah selesai. Nah, siapinlah. Seperti itu bagus juga. Saya bilang sekalian doakan hakimnya biar bertobat sama anak yatim. Langsung itu. Kalau bertobat sih kayaknya enggak, Bang. Enggak percaya. Itu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ngelihat yang sidang yang kesaksian itu dua-duanya udah kelihatan jelas kok itu. Jelas lah Bang. Kalau aku ya Bang mau pesen nih sama Bapak BP POM. Jangan ngeprank. Karena ini Bang, belajar dari Wetometo. Sampai dibahas di DPR, sampai dia yang mengeluarkan statement, mengeluarkan keputusan. Dia juga nggak ngelaporin juga kan, di sini juga begitu. Ngasih surprise kita udah dikasih angin segar kayak begini. Harusnya BP POM juga melaporkan dong. Itu kan pelanggaran. Gitu. Nggak bisa, cuman ngasih-ngasih angin segar doang. Terus minggu depan harusnya nggak chaos ya, harusnya. Kalau chaos berarti emang dibayar. Karena kan harusnya ini udah di medsos loh, Kan tuduhannya. mereka semua yang datang itu tim sana itu dibayar semua itu datang itu. Makanya harusnya aparat tuh jadiin pelajaran tuh. Seperti sebenarnya gini loh, seperti yang para yang orang-orang yang apa nih, yang disewa, mereka itu sebenarnya ngapain mereka masuk di ruang persidangan? Kan mereka nggak punya kepentingan loh. Cukup lah kalau memang kalian mengawal di depan pintu aja. Wong tim Nikita Mirzani itu tidak barbar loh kami. Gini loh, itu ya yang sidang kemarin kan Bang Fahmi kan itu bagus banget ya, bahwa yang BPOM sudah rilis ya. Nah, kalau kita memperhatiin ya, pimpinan BPOM atau kepalanya itu ya pada saat ditanyakan oleh pas wartawan itu dia itu kurang lugas, kurang tegas. Ya, dia kan bilang saya nggak mau ikut-ikutan loh, bukan nggak mau ikut-ikutan. Kamu harus ngerti job desk BPOM itu apa. Sematkan dulu Beb ini typinganmu. Gini loh, sebentar, harusnya ya BPOM itu ya lagi hingar-bingar yang seperti ini, masyarakat krisis kepercayaan ke BPOM itu tepat ya, harusnya yang sampaikan gini, masyarakat Indonesia yang pertama-tama ya. Nah, harusnya ya pimpinan BPOM itu apa? Masyarakat Indonesia pertama-tama kami mohon maaf ya, akan ditingkatkan fungsi kontrol. Ini kami sampaikan produk-produk yang tidak terdaftar. Kami akan tindak tegas apa? Kami akan lapor ke kepolisian. Itu tugasnya BPOM. Benar. Itu tugasnya, job desk-nya. Itu aja. Job desk-nya itu. Nah, makanya apa? Makanya kenapa dipertanyakan sekarang kepimpinan dari BPOM. Itu tugasnya dia dong. Ya, terjadinya sekarang kasus antara RGNM karena sudah liar cukup lama soal spill produk NM. BPOM harusnya hadir pada saat itu. Harusnya hadir. Nah, sekarang saya akan sampaikan ya, mau produk itu made in luar negeri ke, made in luar angkasa ke, yang menjual itu adalah yang bermasalah. Mau ada korban, belum ada korban, tetap dia salah. Kenapa? Contoh, orang pegang narkoba aja akan dipenjara, setuju nggak? Skincare itu sangat berbahaya. Berbahaya, jangka panjang loh. Aturannya main. Nah, jadi sekarang narasikan BPOM itu harus lapor ke kepolisian. Semua produk yang dia sudah spill yang tidak ada izin. Apalagi produk yang sekarang sedang ada kasus hukum. Sudah jelas-jelas orang yang jualnya siapa, laporin. Dipanggil. Udah, simple kok. Andai kata saya jadi ketua BPOM, saya tegas pasti langsung lapor, tangkap. Sudah jelas. Ya,
Simple. Jangan sekarang masyarakat kita jadi bingung liar. Ini yang lapornya harus siapa? BPOM lah. Tugas kamu itu. Makanya Lita Gading bilang gini, yang mau memenjarakan, yang bisa melaporkannya itu DRG cuma BPOM yang bisa memenjarakan dia. Cuma BPOM semuanya. Makanya Masuk BPOM angin enggak? Nah, itu loh, Bang. Kalau misalkan sudah yang harusnya tugas dengan baik terus masuk angin itu repot. Mak ngeluarin itu doang, ngeluarin keputusan nggak bergerak apa-apa. Cendol, mau ada yang disampaikan nggak Cendol terkait kemarin Cendol? Lanjut aja, saya dengar dulu. Ini ada Bu Rusmini ya. Iya. Ya, malam Bu. Iya, selamat malam. Mohon izin mohon izin bergabung ya. Silakan. Iya. Boleh. Jadi di sini kebetulan ada Dek Ladusing ini. Jadi ini kan memang saya kebetulan kasus saya ini kan dikawal terus nih sama Dek Ladusing sama Pak Solmat Matipana kan sebagai pendamping saya kemarin kan. Intinya saya dari awal untuk permasalahan ini saya tidak menanggapi masalah produknya ya, karena kapasitas saya sebagai anggota Polwan. Jadi kan untuk kasusnya NM ini memang dari awal sudah kriminalisasi. Yang dinyatakan masuk angin itu memang benar, karena itu semua terjadi di diri saya sendiri loh. Saya ini orang dalam, saya Polwan, dan saya ada permasalahan, ada kasus ini saya ceritakan kasus saya dulu ini ya. Jadi ini ada persamaannya dengan si Nikita Mirzani. Saya melaporkan dan menangkap suami selingkuh di tahun 2013 karena saya kan di bagian intel pada waktu itu. Nah, karena suami ini saya laporkan ke Propam, suami juga polisi. Nah, jadi ya sakit hatilah, dendam. Lu mau gue ceraiin, lu mau gue hancurin, kan begitu. Nah, kebetulan saya ada permasalahan hutang piutang ini dengan pamannya suami saya kan. Nah, tapi hutang piutang ini sudah kami angsur, ya kan jatuhnya kan perdata. Tetapi karena si paman ini kan minta tolong ke suami saya, minta tolonglah dibantu membayarkan angsurannya yang berikutnya kan begitu. Tapi karena suami saya ini sakit hati, dendam dengan saya waktu itu, dia tidak mau membantu membayar hutang saya, justru malah nyuruh pamannya ini melaporkan saya dengan dijanjikan oleh suami saya ini kalau memang paman mau melaporkan Rusmini nanti saya bantu menyelesaikan hutang-hutangnya paman ke rentenir, karena saya minjem ke pamannya itu minjem uang rentenir begitu. Nah, karena dijanjiin seperti itu, jadi akhirnya saya ini dilaporkanlah dengan pamannya nih, karena dia juga pusing diuber-uber sama si rentenir ini kan. Nah, dilaporkanlah hutang piutang dipelintir menjadi penipuan, ya direkayasa, sudah diatur dengan suami saya sendiri, ya disetor, ya dibayar kan begitu. Ini terjadi di diri saya sendiri loh. Saya sebagai anggota orang dalam, bahkan suami istri kan begitu. Kasusnya juga kasus sampah, kasus hutang piutang. Akhirnya barang bukti semua itu dihilangkan. Nah, karena di BAP itu berkali-kali P19 itu dipulangkan, dikembalikan terus, tapi dipaksakan dihilangkan bukti-bukti kwitansi, sampai paman saya ini mengakui pada waktu penyidik mau merubah rekayasa BAP saya ini ke rumahnya itu saking ingetnya itu, karena di bulan puasa maghrib mau buka puasa, ini penyidik sibuk datang untuk merubah BAP. Nah kan akhirnya saya kena nih 8 bulan, sampai saya itu dimasukkan ke lapas loh 8 bulan. Ini seorang Polwan yang masukkan siapa? Ya suami sendiri. Ya ini semua sudah masif, sudah terorganisir kan begitu. Nah, setelah masuk di 2014 Januari saya keluar langsung dinas aktif kembali. Nah, pada saat dinas aktif ini ternyata suami ini masih nggak puas kalau saya itu tidak dipecat dari kepolisian. Nah, jadi di tahun 2015 baru saya disidang kode etik
Yang seharusnya sidang kode etik itu kan setelah menjalani hukuman 1 bulan dan harus sudah menjatuhkan putusan. Ini sudah kadaluarsa, sudah jelas melanggar Perkap Kapolri kan yang pastinya. Nah kemudian saya melaporkan dong semua yang terlibat di dalam urusan saya ini yang membantu suami saya ini saya laporkan. Jadi yang saya laporkan ini adalah 24 orang anggota yang saya laporkan dari pangkat Bribka sampai AKBP sekelas Kapolres. 2 orang dari Mabes Polri, 3 orang Polda Metro Jaya termasuk mantan suami, 19 orang, 19-nya dari Polda Lampung. Ini udah viral sekali. Jadi saya kejar, memang saya terus terang, saya kan bekas penyidik. Kalian mau main-main dengan saya. Ini adik-adik leteng ini. Kalian kurang ajar. Kalian dibayar berapa dengan suami saya bilang kan. Mereka itu sampai saking berbelat-belit dirubah, semua BAP dirubah. Jadi akhirnya ya saya laporkan, tapi apa? Laporan saya pun diberhentikan semua, dinyatakan tidak cukup bukti. Dari situ saya tetap saya kejar terus. Kalau memang kalian tidak merasa disuap atau menyuap, saling menyuap, saling disuap, apakah kalian siap saya sumpah Al-Quran? Ternyata lari, bisa sumpah Al-Quran. Karena sudah capek, jenuh. Saya tuh dengan adanya permasalahan saya ini, saya tuh sampai banding, sampai ke kasasi sampai sekarang ini. Jadi karena setiap saya melaporkan mantan suami, langsung ditutup dari zaman Freddy Sambo. Setiap saya membuat laporan tiap tahun, setiap dibuat bola, dilempar bola sana sini. Ke Mabes begitu, lempar ke Polda, Polda dilempar ke Polres. Begitu terus sampai 8 tahun. Nah, tapi saya tidak putus asa, saya kejar terus kalian. Jangan main-main, ayo kita ramaikan, kita sesama polisi ini, saya sampaikan kan. Akhirnya saya tuh sampai ke Mas Wapres ngelapor, sampai ke Mas Uya Kuya, sampai ke Alpin Lim waktu itu, semua sampai ke Babe Aldo, semua sudah ada di YouTube saya. Silahkan nanti bisa dibuka tuh Aibtu Rusmini Poluan Polda Lampung. Ada. Nah kemudian saya sampai ke Komisi 3 DPR RI. Nah kesamaannya saya dengan Mbak Nikita ini, pada saat gelar perkara, kan saya minta digelar perkara yang saya melaporkan semuanya ini, tapi nggak ada berani digelar. Nah, kemudian pada saat saya mau ngambil Asabri, ternyata gaji saya ini masih dibayarkan selama 8 tahun, yang saya tidak terima. Bahkan saya mau ngambil Asabri, di pihak KPPN menyampaikan, ya untungnya saya rekam, bahwa ibu belum bisa mengambil Asabri dan harus memulangkan gaji yang kami bayarkan, kelebihan gaji. Loh saya kaget dari situ. Loh saya tidak menerima gaji selama 8 tahun. Ya karena ibu masih posisi banding, jadi ibu masih menerima hak-hak ibu, gaji plus tunjangan selama 8 tahun. Nah dapatlah saya nih amunisi nih, peluru nih. Akhirnya dari situlah kami berabrik, kami bongkar, kami laporkan semua, termasuk bendahara. Pada saat gelar perkara, laporan saya ini, keterangan rekaman suara juga dihilangkan pada saat gelar perkara. Kemudian bukti screenshot dari bendahara yang permasalahan gaji saya ini juga dihilangkan. Langsung saya viralkan, langsung saya laporkan sampai ke Komisi 3 DPR RI. Yang mendampingi Pak Sulaiman Matipana ini kemarin sama Adik Las Dusing, boleh tahu dia. Nah dari situ, nah baru kalian kalau udah begini baru kalian nyahok, saya bilang. Nah, jangan main-main berkali-kali, jangan main-main. Kita ini sesama polisi, nanti kalian malu. Ini kalian karena membantu membela yang bayar, bela suami saya, kalian akhirnya begini, 3 institusi kan. Artinya 3 kesatuan, Mabes Polri, Polda Metro, kemudian Polda Lampung sendiri. Saya nggak takut nggak, aku kejar kalian sampai hilang kubur, saya sampaikan. Ini saya buktikan bener ini. Nah ini terjadi nih sama Mbak Nikita Mirzani, ini kan seperti ini. Jadi itu fake, itu memang rekayasa dari awal. Selalu masuk angin, selalu masuk angin. Loh saya ini kan polwan loh, saya itu mantan penyidik, saya itu bayangkari loh. Dulu waktu suami, setiap sekolah kepimpinan, ya saya yang masukkan di mana ya Bu? amplop. Iya. Maaf Bu, Iya. motong pembicaraan. Ibu bertugas di mana ya Bu? Di Polda Lampung. Oh Lampung. Sekarang posisinya Ibu Ya, masih di... iya, posisi saya kan tadinya di PTDH dipecat nih. Nah, dengan saya Uber terus ini sampai
perjuangan saya ini sampai 9 tahun 6 bulan pas banget ini. Pas terakhir ya ketemu Pak Solmat ini sama Dek Ladusing ini. Beliau yang mengangkat pemberitaan saya up ke YouTube. Nah, barulah saya dipanggil. Dipanggil Komisi 3, dipanggil Mabes Polri. Ya alhamdulillah nanti akan dipulihkan dan ini dalam proses gaji-gaji saya minta kembalikan. Tapi saya tidak cukup selesai dan sampai di sini. Setelah selesai urusan SK saya turun, gaji saya dikembalikan, saya tuntut balik yang 24 orang anggota. Oh, nggak main-main. Kata saya, ini kok sudah jelas-jelas sama anggota Polri di dalam yang tahu hukum bagaimana dengan penerapan hukum kepada masyarakat. Ini orang dalam sendiri loh. Nah, ini loh maksud saya gambaran kasus saya ini yang saya sampaikan kesamaan dengan Mbak Nikita ini itu fake itu sudah kena sumpel semua itu. Karena itulah saya itu juga sama, saya itu korban mafia peradilan yang di dalamnya adalah hakim, polisi, jaksa ya oknum ya, pengacara yang tidak amanah tentunya, mempermainkan hukum karena disumpel duit karena suami kan dinasnya di Kasat Pol Air Bakauni yang tajir melintir, jadi saya dikalahkan terus. Di situ Lampung Selatan ini, memang di situ tempatnya armada bawa barang-barang halal haram hantam Tapi semua. suaminya masih ini Bu, masih aktif Bu. Iya masih, dia setelah masukkan ke saya ke lapas, kemudian menceraikan saya, dia lari ke Polda Metro Jaya. Aku kejar, jadi tetap aku laporkan semua itu. Sampai Mas Uya Kuya menyampaikan kalau apa yang disampaikan Ibu Rusmini, tuduhan Bu Rusmini ke 24 orang ini tidak terima, silahkan konfirmasi ke podcast saya. Nyatanya sampai sekarang.